Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallim Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para jamaah sekalian, alhamdulillah dengan taufik Allah malam hari ini dapat kembali berjumpa, berkumpul bersama di Masjid Al-Muhajirin. InsyaAllah malam hari ini menunggu Isya kita akan mengkaji tafsir daripada surat yang pendek 5 ayat, namanya surat Al-Qadar, yang sering dibaca apalagi di malam bulan Ramadan. InsyaAllah kita berharap semoga kita paham apa yang dimaksudkan dengan surah Al-Qadar, apa isi-isi ayatnya, ya, apa kandungannya. Ya, semoga Allah SWT menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Kawan-kawan dimuliakan oleh Allah SWT, surat Al-Qadar adalah merupakan surat menurut kebanyakan para ulama digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Tapi sebagian ulama mengatakan dia surat Madaniyah. Jadi tak sepakat para ulama di mana dimasukkan, apakah ke Makkiyah ataukah ke Madaniyah. Sebagian mengatakan dia surat Madaniyah, artinya ini surat turun setelah hijrah. Bagi yang mengatakan dia surat Madaniyah, maka mereka mengatakan inilah surat pertama turun di kota Madinah. Mereka katakan inilah awal surat yang turun di kota Madinah. Sebagian besar mengatakan dia termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena melihat bentuknya yang pendek-pendek. Kebiasaan surat Makkiyah adalah pendek-pendek. Adapun susunan di Quran, dia datang setelah surat Al-Alaq. Ya, dan antara keduanya terdapat hubungan. Al-Alaq adalah surat yang menjelaskan awal pertamanya turun Quran, yaitu ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya alladzi 'allama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat berikutnya. Ini diturunkan di kota Makkah di awal surat yang turun. Maka surat Al-Qadar menjelaskan bahwasanya turunnya surat ini ya di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Turunnya di bulan Ramadan. Ya. Dan menjelaskan betapa agungnya Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surat ini yang namanya surah Al-Qadar, dia mengandung beberapa perkara. Ya. Yang pertama, surah ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Quranul Karim. Ya, betapa agungnya Quran ini, di mana Allah turunkan Quran ini pada malam yang penuh keberkahan, yang dinilai malam keberkahan ini sama dengan 1000 bulan. Dan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Quran ini buatan Muhammad. Maka Allah menjelaskan ini Quran turun dari Allah pada malam penuh berkah, bukan buatan Muhammad, dia bukan dongeng orang-orang terdahulu. Sekaligus surat Al-Qadar menjelaskan betapa mahalnya, berharganya malam tersebut, dan anjuran kepada orang-orang beriman untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia disebut dengan nama Al-Qadar. Al-Qadar, pengertian Al-Qadar kata para ulama tafsir ada 3 pengertian. Yang pertama, Al-Qadar bermakna adalah keagungan. Bahwasanya ini surat-surat yang begitu agung, yang sangat bernilai, yang punya kedudukan. Kalau bahasa Arab mengatakan fulan lahu, ya, qadrun, si fulan ini memiliki keagungan, indah fulan bagi si fulan. Maka makna Al-Qadar pertama makna adalah keagungan. Ya. Maka Al-Quran adalah kalamullah yang begitu agung, diturunkan pada malam yang paling agung,
Lailatul Qadar kepada Nabi yang paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar disampaikan kepada umat yang paling agung, yaitu umat Islam. Karena besarnya keagungan ini sehingga diberi nama dengan nama Al-Qadar. Ya, adapun yang kedua, makna Al-Qadar dalam bahasa Arab bisa bermakna sesuatu yang sempit. Allah mengatakan tentang suami, bila mana dia tak punya uang banyak, dia memberikan infak sesuai dengan kemampuannya. Jika Allah sempitkan rezekinya, kata Allah, "Wa man qadara 'alaihi rizqahu wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Barang siapa yang Allah sempitkan baginya rezekinya, hendaklah dia berikan sekemampuannya. Maka tafsiran kedua Al-Qadar bermakna sempit. Adapun kaitannya dengan Al-Qur'an Al-Karim, kenapa disebut dia sempit? Kata para ulama, karena banyaknya jumlah para malaikat-malaikat yang turun pada malam hari tersebut. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Karena banyaknya mereka turun, seolah-olah menjadi sempit bumi ini dengan jumlah mereka yang tak terlihat oleh mata kita, sehingga matahari pun tak tampak ketika itu kuat di pagi harinya. Ini tafsiran yang kedua, Al-Qadar. Yang ketiga, Al-Qadar itu bermakna adalah malam ditentukannya takdir manusia. Ya, karena Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzilin." Sungguh kami telah menurunkan Quran pada malam yang penuh berkah. Kami turunkan dia, sesungguhnya kami telah menurunkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu akan dirinci, dijelaskan segala macam perkara-perkara dengan bijak. Jadi kawan-kawan sekalian, disebut dengan Lailatul Qadar karena malam itulah Allah Jalla wa'ala tentukan takdir setahun. Jadi kawan-kawan sekalian, takdir itu ada 4. Yang pertama adalah catatan takdir yang tak pernah berubah. Dialah takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Ini yang dikatakan Nabi yang mulia SAW, "Inna Allah kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Kata Rasulullah, Allah telah menuliskan takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jarak 50.000 tahun. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada kehidupan, belum ada apa-apa. Allah telah menetapkan ketentuan takdirnya. Dalam kitab induk namanya apa tadi? Lauh Mahfuz. Ya. Ini tak akan pernah berubah. Ya. Selama-lamanya dia akan tetap. Ini dikatakan Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Telah terangkat pena takdir, maknanya sempurna, enggak ada takdir yang baru, dan telah mengering tinta. Ya. Adapun takdir kedua, kawan-kawan sekalian, ada takdir yang ditentukan Allah setiap tahunnya. Disebut namanya at-taqdirus sanawi. Ya. Kapan dia? Yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Kata Allah, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Malam hari itulah ditentukan segala macam perkara untuk 1 tahun ke depan. Ya. Ini takdir yang kedua. Apa yang akan terjadi 1 tahun sampai tahun akan datang, semua Allah tentukan pada malam hari itu. Adapun takdir yang ketiga disebut dengan nama at-taqdirul umri, takdir yang berkaitan dengan umur setiap manusia. Itulah takdir yang dituliskan oleh malaikat kepada setiap manusia manakala manusia berada dalam rahim sang ibu. Ketika rahim sang ibu itu padanya ada bayi ketika berusia 120 hari, kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Fayursalu ilaihil malak." Maka dikirimkanlah kepada janin ini malaikat, fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Diperintahkan menuliskan 4 hal untuk setiap anak tersebut. Disuruh tulis bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, berapa lama ajalnya,
Kemudian bagaimana kelak amalannya ketika dia hidup di dunia itu, bagaimana amalannya? Apa yang akan diamalkan manusia sudah tertulis. Yang keempat, akan dituliskan juga nasib manusia. Syaqiyun aw sa'id, celakakah dia masuk neraka ataupun bahagia masuk surga. Disebut at-taqdirul umri. Setiap kita sudah ada ketentuan takdirnya. Allahu Akbar. Ada berapa dah? 3. Takdir yang keempat disebut dengan at-taqdirul yaumi, ketentuan takdir yang setiap hari. Tiap hari ada ketentuan takdir kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Apa terjadi untuk hari ini ada. Ya, seharian. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya satu keputusan, ketentuan. Allah senantiasa sibuk dengan menentukan ketentuan-ketentuannya. Jadi kawan-kawan, inilah 4 bentuk takdir yang tak bisa berubah. Di mana? Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz ini tidak ada yang tahu apa dalamnya kecuali Allah semata. Adapun 3 takdir berikutnya Allah beritahukan kepada malaikat, dicatat malaikat, malaikat mengetahuinya. Dan 3 takdir ini bisa berubah dengan doa. Kata Nabi, la yuradul qadaru illa doa, takdir tak dapat dirubah kecuali dengan doa. Takdir yang mana? Takdir yang 3 ini. Seharusnya ketentuan takdir dalam catatan malaikat, si fulan hari ini akan celaka, tapi dia berdoa, Allah selamatkan daripada kecelakaan misalnya. Atau dia berinfak, Allah selamatkan daripada kecelakaan. Dia bersedekah, Allah selamatkan daripada kecelakaan. Dia mengabdi kepada orang tuanya, Allah selamatkan daripada kecelakaan. Ya, ini yang bisa berubah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi athari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Kata para ulama bahwasanya makna dipanjangkan umurnya alal haqiqah, umurnya benar-benar dipanjangkan. Seharusnya umur 50 tahun, karena dia menyambung silaturahmi maka Allah panjangkan menjadi 70 tahun contohnya. Ini takdir yang bisa berubah di 3 catatan takdir yang tadi saya sebutkan. Adapun yang pertama ini tak pernah berubah, ini sudah finish. Apapun perubahan yang ada pada takdir yang setahun sekali dalam janin setiap hari itu sudah tercatat di sana. Perubahan satu takdir kepada takdir lain sudah tercatat di sana. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berhak menghapuskan apa yang dia kehendaki daripada takdir, berhak menetapkan sesuatu yang dia kehendaki. Kata para ulama, ini menunjukkan takdir itu bisa berubah. Yang 3 tadi. Tapi kata Allah, wa indahu ilmul kitab. Lanjutan ayatnya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Dan di sisi Allah ada ilmu tentang Lauh Mahfuz kitab. Ini tak pernah berubah. Jadi kaitan apa yang saya jelaskan ini dengan makna al-qadar adalah malam ditentukannya takdir. Takdir yang mana? Yang tiap tahunnya. Baiklah jemaah sekalian, kita akan lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan dia. Siapa dia di sini? Quran. Mengapa tak disebutkan Qurannya? Karena sudah ma'ruf, sudah dikenal, sudah mendarah daging bagi orang-orang beriman. Maksud apa yang Allah turunkan pastilah Quran, karena populernya tak perlu lagi Allah sebutkan dia. Anzalnahu, sesungguhnya kami telah benar-benar menurunkan dia. Dan ini menunjukkan Allah Jalla wa Ala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah turunkan Quran dari langit, menunjukkan Allah Maha tinggi daripada seluruh makhluknya. Anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh benar-benar kami telah turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Bisa diartikan malam yang sangat agung. Tafsiran pertama. Ya, betapa agungnya malam tersebut. Malam yang agung karena dia menjadi malam yang diturunkan padanya Quran, dia pun menjadi agung.
menunjukkan keagungan apa yang diturunkan, menunjukkan keagungan hamba yang akan diturunkan kepadanya Quran, menunjukkan keagungan Jibril yang membawa Quran, menunjukkan keagungan umat yang dibacakan kepada mereka Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan dia pada malam Al-Qadar, malam yang penuh keagungan, atau malam yang padanya sempit bumi ini dengan jumlah malaikat yang banyak. Tafsiran kedua, dan semuanya benar. Tafsiran yang ketiga, malam yang Allah tentukan padanya takdir seluruh makhluk. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya anzalnahu fi lailatul qadar ini ada dua tafsiran. Pertama yang mengatakan sesungguhnya kami telah turunkan Quran ini, ya, yang agung ini pada malam Lailatul Qadar, maksudnya adalah malam diturunkannya Quran kepada Nabi ketika Nabi di Gua Hira. Karena inilah awal kali turun Quran, dan itulah malam yang penuh keberkahan di mana Quran diturunkan kepada Nabi 5 ayat pertama di Gua Hira. Itulah maksud malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Quran maksudnya adalah malam diturunkannya Quran dari Allah Subhanahu wa taala di bawah Jibril kepada dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang pertama. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini maknanya Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari sinilah kita mengetahui kawan-kawan sekalian bahwasanya Nabi ketika berada di Gua Hira itu berada di bulan Ramadan. Berada di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi mendapatkan wahyu tersebut di malam yang paling berkah, itu malam Lailatul Qadar. Ya. Nanti kita akan jelaskan tentang penanggalan Lailatul Qadar. Banyak orang mengatakan malam turunnya Quran adalah malam tanggal 17 Ramadan. Bagaimana Quran sendiri membantah, bagaimana sunnah sendiri membantah demikian. Tafsiran yang kedua, makna inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah turunkan di Quran di malam Lailatul Qadar, maksudnya adalah diturunkan Allah Quran secara utuh. Berapa juz Quran? 30 juz. Diturunkan dari Lauh Mahfuz secara utuh 30 juz. Duf'atan wahidah, secara utuh, sekali waktu, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Ini perkataan salah seorang sahabat mengenai tafsir ini, ya. Tafsir Ibnu Abbas, kalau saya tak khilaf, bahwasanya Quran itu diturunkan secara utuh dari atas Lauh Mahfuz, dari langit, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, yaitu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi tafsir pertama, turunnya 5 ayat pertama kepada dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Tafsiran yang kedua, Quran itu diturunkan Allah satu kesatuan utuh 30 juz dari langit, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan nama Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia inilah Jibril terus menerus turun kepada Nabi kita SAW, membacakan sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi, keadaan, pertanyaan, ya, selama 20 berapa tahun? 23 tahun. Dari langit dunia inilah turun kepada Nabi SAW, dibacakan kepada Nabi SAW, ya, perlahan-lahan berangsur-angsur sampai selesai semuanya dalam 23 tahun. Maka inilah tafsir inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kawan-kawan sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa ilmumu tentang malam Lailatul Qadar? Pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui malam ini. Ya, sehingga Allah katakan, tidak tahukah kau ini malam-malam apa? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tak kau tahu ini malam-malam apa? Ya, ini menunjukkan kita harus perhatikan malam ini. Ini malam bukan sembarang malam, malam yang spesial. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau ya Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Ya.
Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, jawabannya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Di antara para ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya surat Lailatul Qadar ini, ya, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, Qurtubi juga menyebutkan, Nabi pernah melihat, diperlihatkan Allah tentang umat-umat terdahulu. Allah berikan mereka usia yang panjang. Ya, Rasulullah pernah melihat seorang Bani Israel 150 tahun umurnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian lihat kembali kepada umat-umat pada zaman Nabi Nuh. Berapa lama umat Nabi Nuh? Berapa lama umur Nabi Nuh dalam berdakwah menyeru umatnya kepada agama Allah? 950 tahun. Umur mereka panjang-panjang. Nabi kagum dengan umur mereka yang panjang. Tentunya kalau diisi dengan ibadah, alangkah indahnya. Kata Nabi yang mulia SAW, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, man qala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan baik amalannya. Bagaimana kalau umurnya sampai 1000 tahun? Sebagaimana umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 150 tahun. Ada yang umurnya 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Kautsar, yang mana dalamnya Allah beritahukan, hei Muhammad, umatmu itu tak panjang-panjang umurnya, tapi kuberikan kepada mereka keistimewaan yang tak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Karena itulah menurut kebanyakan para ahli tafsir, Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang khusus untuk umat Muhammad saja, tak ada pada umat-umat terdahulu. Walaupun sebagian mengatakan ada, tapi pendapat kebanyakan tafsir tidak ada. Ini keistimewaan umat Muhammad karena umur mereka pendek-pendek. Kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man tajawaza dzalik, sedikit yang melampaui 70 tahun. Subhanallah. Ya, ada di sini yang umurnya 70 tahun? Pak Usni berapa? Hah? 70. Masyaallah. Semoga Allah panjangkan umur antum lebih daripada itu. Tapi rata-rata kata Nabi sedikit yang melampaui itu. Kalau andai kata umur kita adalah 50 tahun, ya paling kuat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi selesai. Kalau umur kita sudah 60 tahun, berarti paling kuat 10 tahun lagi selesai. Subhanallah. Maka Allah Jalla wa Ala rahmat kepada umat ini. Allah berikan kepada kita malam yang mana seseorang kalau beribadah padanya, Allah akan melipat gandakan amalannya, seolah-olah dia itu beribadah selama 1000 bulan, sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Subhanallah. Ya, luar biasa. Kita baca Quran pada malam hari itu, malam Lailatul Qadar, ya, seolah-olah kita membaca Quran ya selama 83 tahun plus 4 bulan. Subhanallah. 1 jam. Bagaimana kalau 2 jam? Kalikan terus. Bagaimana 3 jam? Bagaimana kita qiyamul lail? Subhanallah. Ya, dengan inilah Allah SWT berikan kepada umat ini yang tak diberikan kepada umat lain. Allah kasihan kepada umat ini. Tubuh umat ini kecil-kecil. Tengok umat-umat terdahulu besar-besar. Tengok Adam, berapa panjang Adam? Situna dira'an 60 hasta. Ya, 60 hasta. Subhanallah. Sejengkal, ini sejengkal bahasa Arabnya dira', shibr. Dira' ini namanya hasta. Dira'. Jadi 60 kali inilah Adam alaihissalam. 60 gini ya. Berapa tingginya Adam alaihissalam? Allahu Akbar. Karena itulah tak usah heran ketika ada orang menemukan fosil-fosil orang-orang dulu tinggi-tinggi. Ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman tak ada yang besar-besar, tak ada yang tinggi-tinggi sebagaimana terdahulu, umurnya pun pendek-pendek. Allah berikan kepada mereka rahmat yang besar. Beramal sedikit dilipat gandakan, bahkan dapat mengalahkan umat-umat terdahulu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita mengatakan hadil ummah ummatun marhumah. Ini umat-umat yang Allah rahmati.
Kata Nabi, nahnul akhirunal awwaluna yaumul qiyamah. Memang kita ini umat paling terakhir, tapi nanti di hari kiamat kita umat yang pertama. Yang pertama melintasi sirat siapa? Umat Muhammad. Yang pertama kali masuk surga siapa? Umat Muhammad. Bayangkan luar biasanya umat ini. Bahkan tak akan mungkin dibukakan malaikat pintu-pintu surga kecuali Nabi yang pertama kali meminta untuk membukanya. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Karena itulah kawan-kawan sekalian, kita harus bersyukur menjadi umat Muhammad. Ya, kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Inilah kawan-kawan sekalian, ya, makna Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri itu lebih utama daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, kapan tuh malam Lailatul Qadar turun? Yang jelas dia di bulan Ramadan. Dari mana kita tahu? Allah mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan dialah bulan yang diturunkan padanya Quran. Berarti sepakatlah kita Quran turun di bulan Ramadan. Kemudian kapan tanggalnya Lailatul Qadar? Ya. Nabi kita yang mulia SAW pernah i'tikaf, ya, 1 bulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Maka Nabi yang mulia akhirnya dapatkan Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir Ramadan. Maka pendapat kebanyakan daripada ulama, malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Dengan nas Nabi yang mulia SAW. Ya. Kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Fil autari minha, Nabi khususkan lagi di malam-malam yang ganjil daripadanya. Subhanallah. Malam ganjilnya berarti berapa? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masuk situ malam ke-17? Masuk enggak? Tak masuk. Berarti marjuh, lemah. Riwayat yang mengatakan turun Quran pada malam 17 Ramadan lemah. Bertentangan dengan nas, bertentangan dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kawan-kawan sekalian, ya, kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu? Sepakat para sahabat, Nabi itu pernah mengetahui malam Lailatul Qadar, pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan sepakat pula sahabat, Nabi pernah diberitahukan Allah kapan malam Lailatul Qadar. Suatu hari Nabi keluar, dia katakan, sesungguhnya aku ingin beritahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tapi karena ada 2 orang bertikai, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu tersebut dariku. Semoga itu mendatangkan kebaikan kepada kalian. Gara-gara ada 2 umat yang bertikai, Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu tentang malam Lailatul Qadar, sehingga Nabi tak tahu lagi. Sebelumnya Nabi diberitahukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, semoga ini menjadi baik bagi kalian. Kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan bahwasanya perselisihan itu akan mendatangkan keburukan. Subhanallah. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Lailatul Qadar gara-gara berselisih. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Ya, di dunia ini perselisihan antara kaum muslimin menghilangkan keberkahan. Ya, di rumah tangga perselisihan kita dengan istri menghilangkan keberkahan. Berkelahilah sama istri, hilanglah keberkahan. Akan dicabut Allah, diangkat Allah keberkahan. Ya, ini menjelaskan kepada kita keberkahan itu ada pada persatuan. Ya, saling hormat menghormati, mulia memuliakan. Berselisih itu akan membuat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala dicabut daripada kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa athar Nabi pernah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam mimpinya dia sujud. Ya, kalau itu ditumpahkan dalam mimpinya malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, di atas dahinya akan nempel tanah basah. Jadi Nabi pernah sholat di subuh di pagi hari.
Ketika itu atap masjid Nabi SAW masih berupa pelepah-pelepah kurma. Hanya dapat menahan daripada panasnya matahari. Kalau hujan akan turun, celah-celahnya turun. Maka Nabi ketika itu sholat subuh pada malam ke-21. Ya, pagi harinya ketika Nabi sujud, nampaklah di dahi Nabi SAW ketika itu menempel tanah basah. Jadi dengan mimpi Nabi yang mulia SAW, malam itu terjatuh pada tanggal 21. Sebagian sahabat mengatakan, Ubay mengatakan, aku tahu kapan itu Lailatul Qadar. Dan Nabi pernah turun pada Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ya. Sebagian sahabat seperti Ubay mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Dan Nabi SAW pernah jatuh kepadanya Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan. Karena itulah kalau di Saudi yang pergi umroh ketika Ramadan, kalau malam 27 tumpah manusia. Masjidil Haram itu penuh, masuk payah, keluar payah, sesak manusia. Madinah pun demikian. Karena riwayat Ubay bin Ka'ab pada malam 27. Ini yang pernah terjadi dengan Nabi SAW. Dari situlah para ulama mengatakan, sebagai Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, malam Lailatul Qadar tidak tetap, berpindah-pindah. Pernah tanggal 21, pernah tanggal 27. Dan Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir, tambahan fil autari minha, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Ya, ini semuanya menunjukkan kepada kita, pada jadi tahun ini tanggal 1, tahun depan 23, berikutnya 25, berikutnya 27, Allah alam, kita nggak tahu. Berpindah-pindah daripada satu tahun ke tahun lainnya. Subhanallah. Apa ciri-cirinya? Sebutkan oleh para ulama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Allah mengatakan dalam Quran, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa keistimewaannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat-malaikat dan roh, maksudnya Jibril padanya. Keistimewaan malam ini adalah Allah perintahkan malaikat-malaikat turun dari langit ke dunia ini. Malaikat-malaikat yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Allah sebutkan Jibril. Disebutkan Jibril setelah malaikat-malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah malaikat-malaikat dan Jibril, menunjukkan keistimewaan Jibril. Dia turun pada malam hari itu. Subhanallah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian min kulli tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Turunlah malaikat-malaikat dan Jibril pada malam hari itu dengan izin Tuhannya. Menunjukkan bukan semua malaikat turun ke langit, ke bumi ini. Hanyalah malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tak semua turun, yang turun adalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, membawa segala macam bentuk keputusan. Allahu Akbar. Keputusan apa? Keputusan tentang takdir manusia selama setahun penuh, yang berkaitan dengan mereka, diri mereka, negeri mereka, harta mereka, bencana alam yang datang, semua ditentukan setiap Lailatul Qadar. Sebagian diangkat Allah menjadi penguasa, sebagian dihinakan Allah. Ya, Allah muliakan sebagian, Allah hinakan sebagian, Allah hidupkan sebagian, Allah matikan sebagian. Umur manusia semua ditentukan pada malam itu. Ini umurnya tinggal sekian, ini tinggal sekian, semuanya lengkap. Ini ajal manusia, ini amalan manusia, ini rezeki manusia, semua lengkap. Malam hari itu Allah SWT tentukan. Min kulli amrin. Subhanallah. Ini keistimewaan malam tersebut. Allah turunkan padanya malaikat-malaikat yang banyak. Ya. Kemudian ciri-ciri Lailatul Qadar tersebut, di pagi harinya matahari la syu'a'a fiha. Matahari itu tak banyak cahayanya, tak kuat. Ya. Apa ciri-ciri malam hari ini? Kata Allah SWT, salamun hiya, salamun hiya, penuh keselamatan dia. Malam itu malam yang penuh keselamatan, subhanallah, daripada segala macam keburukan. Karena itulah kawan-kawan sekalian, Nabi menyuruh kita untuk menghidupkan malam-malam,
Ya, 10 hari terakhir dari Lailatul Qadar, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ustaz, apakah yang mendapatkannya khusus orang yang i'tikaf? Tidak. Semua orang yang beribadah baik di masjid, beriktikaf baik di rumahnya, semuanya. Sedang di jalan, sedang mudik dia gunakan untuk beribadah, sambil dia bawa mobil dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan apapun ibadah yang dikerjakan manusia sejak tenggelamnya matahari maghrib sampai terbitnya fajar subuh akan dilipat gandakan menjadi seolah-olah dia beribadah selama 83,4 bulan tahun. 83,4 tahun. Subhanallah. Karena itulah Nabi SAW kata ibunda kita Aisyah, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir", kalau sudah masuk 10 malam terakhir, aiqadhal shadda mi'zarah, dia sing-singkan lengannya. Sebagian mengatakan makna shadda mi'zarahu itu bahasa kiasan, Nabi tak campuri keluarga-keluarganya. 10 malam terakhir tinggalkan istrinya, tak dicampuri. Nabi sibuk beriktikaf. Wa ahya al-laila kullahu, Nabi hidup pada sepenuhnya malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan kita kawan-kawan sekalian untuk Lailatul Qadar ini, subhanallah. Ya, di antara bentuk kebaikannya Allah SWT sembunyikan malam Lailatul Qadar ini agar kita gigih beribadah. Masuk waktu? Udah, Ustaz. Hah? Kalau udah masuk, silakan azan dulu. Nanti terlanjutkan sedikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan sedikit kawan-kawan sekalian. Jadi Lailatul Qadar itu akan didapatkan oleh seluruh umat yang rajin beribadah dimanapun berada. Tidak khusus hanya di masjid, tak khusus hanya bagi orang beriktikaf. Walaupun tentunya beriktikaf itu luar biasa keutamaannya. Orang beriktikaf semua amalannya Allah akan catatkan, dilipat gandakan. Bahkan tidur orang iktikaf di masjid pun Allah akan catatkan sebagai bentuk kebaikan. Oleh karena itu tentunya orang yang i'tikaf di masjid full, maka akan full pula lah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tradisi Nabi yang mulia sallallahu, para sahabat mereka i'tikaf di 10 malam terakhir. Bahkan sebagian daripada istri-istri Nabi pun ikut i'tikaf 10 malam terakhir. Subhanallah. Maka jangan sampai malam-malam ini lepas daripada kita. Karena kebagian orang ya sibuk. Sudah dekat hari raya, mereka sibuk berbelanja ke mal-mal, plaza-plaza menjadi ramai, masjid menjadi sunyi. Mereka tinggalkan, subhanallah, ujung daripada kebaikan Ramadan itu ada pada ujungnya. Sementara masjid itu ramai ada pada pangkalnya. Mereka tak tahu di ujung inilah kunci keberhasilannya. Awal Ramadan membludak masjid penuh melimpah. Setengah Ramadan, setengah sisa masjid. Ujung Ramadan habis orang semua. Di mana mereka? Di mal-mal, plaza-plaza. Ini karena tak pahamnya fikih dalam beribadah. Ibu-ibu pun sibuk di rumah nyiapkan macam-macam, ya kue-kue segala macam. Subhanallah, luputlah perkara yang paling penting, yaitu malam Lailatul Qadar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menemukan Lailatul Qadar. Masih ada sisa hidup kita kawan-kawan sekalian. Bayangkan kalau andai kata kita masih Allah berikan hidup 10 tahun lagi, subhanallah. Ya 10 tahun, setiap tahun yang kita dapat malam Lailatul Qadar, berapa nilai ibadah kita kalau dikalkulasikan, subhanallah. Ya 10 kalikan dengan 83 tahun, berapa jumlahnya, subhanallah. Kalau Allah berikan kita kehidupan 10 tahun lagi, semoga kita dapat mengalahkan umat-umat terdahulu. Tetapi begitulah manusia, tak banyak yang sadar. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sadar tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ya, demikianlah kajian kita di malam hari ini. Kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.